Bahagia sekali karena mengambil bagian dalam pelayanan ke anggota, memotivasi anggota, dan di saat saya mampu melakukan sesuatu yang positif untuk orang lain akan memberikan kepuasan batin tersendiri bagi saya. Yang paling membahagiakan saya sebagai sang ayoka, yang pertama saya paling tidak mengenal banyak anggota. Yang kedua, membantu anggota-anggota yang belum memahami tentang bagaimana cara menjadi anggota CU. Saya sangat bahagia menjadi anggota Sang Ayoka karena saya bisa bertemu dengan banyak orang, lalu kemudian saya bisa sejauh kemampuan saya memberitahu tentang CU Sulawesi Barung kepada orang-orang yang belum masuk anggota. Paling mengesan itu saat datang di rumahnya anggota Sang Ayoka yang kita datangi itu, kita berbagi. Dari situ kita mendapatkan input ya untuk kebahagiaan kita sendiri dan juga kita berbagi sama yang kita temui. Ketika ada pertemuan-pertemuan dan di situ kita bertemu dari TP-TP lain, saling mengenal dengan Sang Ayoka yang ada di TP lain. Setiap kali kami pergi di suatu tempat, selalu ada yang menyapa kami. Selamat pagi Pak, selamat siang Pak, selamat sore Pak. Kami ini anggota CU. Kami begini karena Bapak yang latih kami, memperkenalkan CU kepada kami. Ada seorang teman, dulunya beliau itu hidupnya tidak teratur dan tidak menentu. Saya mengharapkan beliau. Puji Tuhan, beliau sekarang dia bisa memberikan kehidupan di rumah tangganya itu sendiri. Menjadi Sang Ayoka itu adalah bagian pelayanan masyarakat. Menjadi Sang Ayoka sangat membahagiakan bagi saya. Dalam perjalanan menjadi anggota Sang Ayoka, saya mencoba untuk menjadi corong baik bagi masyarakat yang belum kenal CU maupun bagi anggota-anggota CU Sulawesi Barung yang sudah menjadi anggota. Di anggota biasanya contohnya kalau kita pergi menagih itu biasanya ada yang emosional. Kita juga prihatin ya kalau sudah menunggak 1-2 bulan. Ya itulah yang menjadi tantangan untuk kita, bagaimana cara kita mendekatinya. Yang kita hadapi adalah orang dewasa, orang tua. Jadi tidak sifatnya memerintah atau gimana. Ya seperti itu. Itu tantangan yang saya hadapi. Hanya ada yang saya temui tidak ada nomor rumah, alamat tidak jelas. Nomor RAFE itu kan bisa diganti. Kadang kita hubungi sudah tidak terpakai. Banyak anggota selama ini belum tahu secara maksimal seperti apa program CU, seperti apa pola kebijakan yang diambil. Tantangan saya menjadi seorang Sang Ayoka bahwa saya harus siap untuk menghadapi benturan dari pihak-pihak lain dengan sabar dan siap menghadapi penolakan ketika saya turun lapangan mau merekrut anggota. Kita Sang Ayoka ini sekali lagi menjadi ujung tombak untuk bagaimana jatuh bangunnya CU di suatu TP. Harapan ke depan sebagai Sang Ayoka khususnya di wilayah saya ini, kalau bisa itu setiap anggota memiliki taraf hidup yang lebih bagus lagi melalui kelompok-kelompok binaan yang ada khususnya di tempat saya ini. Harapan saya menjadi Sang Ayoka yaitu semoga ke depannya semakin banyak yang tertarik untuk menjadi anggota CU dan mengajak anggota untuk bisa berproses dan berkembang lewat pemberdayaan. Supaya saya menjadi Sang Ayoka yang lebih dipercaya di TP Mengkendek, dipercaya di masyarakat. Kemudian harapan saya selaku Sang Ayoka menguasai sepenuhnya pola kebijakan yang disepakati oleh lembaga tersebut untuk dijelaskan sedetail mungkin ke anggota-anggota sehingga anggota-anggota tersebut memahami yang sebenarnya tentang pola kebijakan itu. Semoga anggota yang ada di sekitar saya boleh semakin produktif, semakin berusaha di dalam mengembangkan usahanya setelah dia menjadi anggota CU Sulawesi Barung. Nah, teman-teman Sang Ayoka, saya mengajak mari kita belajar banyak dari CU Sulawesi Barung. Kita belajar mendengar begitu banyak pengetahuan. Jangan pernah mundur sebagai Sang Ayoka apapun yang terjadi. Ya tetap semangat ya untuk kesejahteraan kita bersama
anggota dan kita sendiri.